kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini, karena sorak-sorai terdengar di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada kuasa Tuhan di tempat ini. Kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini, kami sekalian boleh diberkati Tuhan. Kami sekalian boleh mengalami berkat dari Tuhan. Karena kami percaya di balik setiap ucapan syukur ada berkat Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman-Lah buat kami pada kesempatan malam ini, sebab kami telah rindu mendengarkan kebenaran-Mu. Hati kami haus dan lapar akan firman-Mu. Bicaralah, nyatakanlah kuasa kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Baik, pada malam hari ini saudara, kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mazmur 127 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Itu merupakan bagian dari ayat yang ada di depan kita semua. Yang tadi pagi kita sudah membaca satu ayat saja, tapi malam ini saya mau mengajak kita sekalian untuk memperhatikan 5 ayat ini, membacanya secara keseluruhan dari perikop kita Mazmur 127. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk baca bersama-sama teks ini di dalam hitungan yang ketiga. Saya dan saudara kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Nyanyian Syiar Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat ini, perikopnya jelas. Berkat berkat pangkal selamat. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan saudara sebuah tema atau perikop yang cocok ya. Kenapa saya katakan ini perikop yang cocok? Karena kalau kita membaca bagian perikop ini, memang bicara soal berkat, bicara soal bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan itu mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Mulai dari ayat 1 di sana dikatakan berkat yang pertama Tuhan membangun rumah, berkat yang kedua Tuhan mengawal kota. Lalu kemudian kita datang di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkat atas pekerjaan kita. Lalu kemudian saudara di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berkat atas anak-anak kita. Lalu dia tutup dengan ayat yang kelima, berbahagialah. Ini berarti saudara memang Mazmur 127 adalah Mazmur yang berbicara tentang berkat. Amin. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 127 ini adalah Mazmur yang dikarang oleh seorang yang bernama Salomo. Ya, semua kenal Salomo? Ya, bukan Salomo yang ada di Sabla, bukan ya. Ini Salomo raja ya. Saudara, Raja Salomo, dialah yang membuat Mazmur
Mazmur ini, lalu kemudian Mazmur ini dijadikan nyanyian syiar. Perhatikan di dalam ayat 1 diawali dengan kata nyanyian syiar Salomo. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyanyian syiar itu adalah lagu atau mazmur atau pujian yang dinyanyikan waktu orang-orang Israel berjalan ke bait suci, atau waktu mereka mau beribadah kepada Tuhan. Mereka suka menyanyikan puji-pujian atau menyanyikan saudara lagu-lagu kepada Tuhan. Jadi bukan baru sampai di bait Allah baru menyanyi. Sepanjang perjalanan dari kampung rumah dongsu menyanyi lagu-lagu. Makanya kitab Mazmur itu banyak sekali ditulis nyanyian syiar. Kenapa? Karena orang Israel biasanya mulai menyatakan kerinduan mereka, keinginan mereka, ucapan syukur mereka di dalam perjalanan menuju ke bait suci. Belum sampai bait suci pun mereka sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mereka sudah menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Mereka sudah menyatakan sudah kerinduan mereka kepada Tuhan. Dan Mazmur 127 adalah salah satu dari sejumlah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka menuju ke bait Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam nyanyian ini terkandung rasa ucapan syukur yang begitu dalam, karena mereka rasakan bahwa kalau kami bisa bangun rumah, kalau kami bisa terjaga aman hari ini, kalau kami bisa menjadi orang-orang yang diberkati pekerjaan kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, semua karena Tuhan. Amin. Kita sekarang nyanyian itu kita nyanyi di gereja. Waktu jalan di gereja kita bisu semua. Ya, tutup mulut semua baru jalan di gereja. Orang, saudaraku, ini Mazmur nyanyian syiar. Jadi waktu dalam perjalanan saya mengucap syukur. Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia beta bangun. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang kawal kota, maka sia pengawal berjaga-jaga. Tuhan, sia-sia saya bangun pagi-pagi duduk sampai jauh malam, tetapi Tuhan memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan, ini yang dong nyanyikan terus. Dong nyatakan kepada Tuhan syukur mereka, terima kasih mereka kepada Tuhan, karena mereka sadar benar bahwa Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan mereka. Makanya waktu kita baca ini Mazmur, seharusnya kita ini termotivasi, ya, terdorong. Aduh Tuhan, luar biasa ya Tuhan, ya. Dan yang karang ini memang orang yang luar biasa juga, Salomo. Dia mengalami itu di dalam hidupnya, ya. Sampai Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Injil Matius pasal 6, Salomo itu dijadikan patron dalam hal berkat jasmani, ya. Kalau soal berkat jasmani tidak ada yang tandingi Salomo. Salomo itu dia betul-betul mengalami yang namanya berkat jasmani dari Tuhan. Mau ngomong kaya dia tak tertandingi, segala-galanya dia ada. Saudara kalau baca kitab Pengkhotbah pasal 2, dia punya kebun anggur yang besar, dia punya pembantu bukan sedikit, ribuan, ratusan orang. Ya saudara, itu Salomo. Jadi Salomo kemudian memberikan kesimpulan bahwa ternyata semuanya ini Tuhan yang kerja, Tuhan yang buat, bukan dia. Meskipun saudara dia adalah seorang raja yang membuat kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang besar di zaman Salomo, saudara. Ya. Tapi Salomo hanya berkata, kalau bukan Tuhan, sia-sia semuanya. Amin. Nah ini jadi pelajaran buat orang-orang Israel, ya. Ketika mereka pergi beribadah, mereka tahu Salomo kita pun raja, dia tahu bahwa semua yang dia dapat Tuhan. Apalagi kita, ya saudara. Nah kita juga yang sekarang baca Mazmur 127 harus menyadari itu, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, termasuk tadi kita sudah dengar kesaksian yang banyak tentang sekolah ini, saudara yang diberkati, semua karena Tuhan. Luar biasa saudara yang diberkati Tuhan. Dan karena itu ini kiranya pulang kita semua menjadikan ini pelajaran, pengalaman. Tuhan, ternyata kalau hidup dengan Tuhan nih luar biasa. Tuhan mampu kerjakan segala sesuatu dalam hidup saya. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mau katakan Tuhan, Engkau luar biasa.
di dalam hidup saya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika Mazmur ini dinaikkan, saudara perhatikan ya, saya mau mulai dengan beberapa penggalan kalimat di dalam ayat ini. Perhatikan ada 3 kali atau 4 kali ya, diulangi kata Tuhan, Tuhan. Ini beda dengan kata Tuhan yang saudara temukan di ayat-ayat lain ya. Ada kata Tuhan yang ditulis T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, A-nya kecil, N-nya kecil ya. Tapi Tuhan dalam Mazmur 127 yang kita perhatikan, itu semuanya ditulis dengan huruf besar semua ya. Ayat ini ditulis dengan Tuhan dengan huruf besar semua. Mulai ayat 1, 2, 3. Kalau saudara temukan ada kata Tuhan di sana, mereka selalu menulis dengan huruf besar. Ini bukan karang-karangan yang orang Indonesia atau lembaga Alkitab Indonesia, tetapi ini memberikan sebuah ciri, saudaraku. Kata Tuhan dengan T-U-H-A-N besar yang kita lihat dalam bagian ini, saudara, itu menunjuk kepada kepribadian Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha segalanya. Makanya Tuhan itu ditulis dengan A-U-U-H-A-N besar semua. Kalau T-nya besar, U-H-A-N-nya kecil, saudara yang diberkati Tuhan, itu dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan Adonai. Sementara T-U-H-A-N-nya ini besar semua, itu ditulis dengan kata Yahweh. Nah, orang Israel menyatakan bahwa nama Allah itu adalah Yahweh. Kalau Adonai itu bisa saja Allah orang kafir juga Adonai, mereka panggil Adonai. Tapi yang membedakan antara Allah orang kafir, antara orang lain dengan Allah orang Israel yang hidup itu adalah Allah Yahweh, Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, maha luar biasa. Mereka mempercayai Allah itulah yang melakukan segala sesuatu di dalam hidup mereka. Amin, saudara. Di luar sana juga banyak Allah ya, saudara ya. Orang Marapu punya Allah juga, orang Jinitiu punya Allah, orang Boti punya Allah, kita orang Kristen separuh juga punya Allah ya. Dong pi gereja juga, tapi kayu batu juga masih sembah, itu dong Allah juga ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tapi itu cuman Adonai, itu cuman Allah-Allah kecil ya. Itu Allah-Allah yang tidak maha segalanya. Tapi kita punya Yahweh, Allah yang kita kenal maha hadir, maha dahsyat, maha luar biasa. Dia adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu waktu mereka bilang, jikalau bukan Tuhan, ini Tuhan yang itu, yang maha segalanya, yang bisa melakukan membangun rumah, yang bisa mengawal kota, yang bisa kasih berkat orang pada waktu orang itu tidur. Itu Tuhan yang T-U-H-N besar, Tuhan yang segala dahsyat, saudara. Itu yang mereka percayai. Jadi bukan hanya sekedar melafalkan atau mengucapkan dari bibir mulut mereka, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, tapi mereka betul-betul menyadari kata Tuhan yang mereka sebut itu adalah Allah yang begitu luar biasa. Kenapa saya mau tekankan ini bagian? Karena ada banyak orang juga berdoa, tapi dia tidak yakin Allah yang dia sembah itu. Saudara yang diberkati Tuhan ya, ada orang kan habis berdoa, saudara, tapi habis berdoa dia bilang, ih tertahu kan sembuhku sonde ya, saudara. Makanya habis berdoa dia cari dukun, dia cari paranormal ya, karena dia bilang yang penting karena supaya bisa sembuh. Tapi dia doa juga. Habis itu dia pakai alasan kita harus berdoa dan bekerja ya, saudara. Padahal dia tidak meyakini ini T-U-H-N ini Allah yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Ini yang bangun kita rumah. Allah yang tidak bisa ditandingi itu yang memberkati, mengawal kita. Jadi kalau Allah yang bisa ditandingi, kalau kita percaya itu Allah lebih kurang, karena masih ada yang bisa tandingi. Tapi kita percaya Allah yang tak dapat ditandingi oleh Allah-Allah lain. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya kalau orang Kristen sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dia tidak akan bergeser dari dia punya iman. Amin. Karena tidak ada Tuhan lain yang sama kayak ini Tuhan Allah.
Saudara yang terberkati oleh Tuhan, hanya Dialah yang sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Hanya Dia saja. Makanya Paulus pernah bilang begini, saudara. Mari tolong baca itu ayat Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 lebih duluan. Saudara lihat ini ayat ya. Paulus bilang begini, Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab lihat, Paulus bilang, itu artinya, takjub sekali. Tuhan engkau terlalu kaya. Ini Tuhan yang ini. Tuhan yang Yahweh. Paulus sampai bilang, let me, mau menjelaskan tuh kata itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saking Paulus mau ngomong apalah, Tuhan pun dahsyat itu. Sampai dia cuma bilang, alangkah dalamnya, tak terselami. Itu Tuhan. Next lagi. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapa yang tahu ini pikiran yang ini, Tuhan ini? Tidak ada yang tahu. Tuhan yang ini, saudara. Kalau Tuhan yang lain orang masih bisa reka-reka, Tuhan ini lusan bisa reka dia. Lanjut. Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Siapa yang menasehati ini? Tuhan yang ini. Terus. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Terus. Sehingga ia harus menggantikannya? Siapa? Saudara, next lanjut ayat itu. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua dari Dia. Paulus bilang. Dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita harus sadar ini, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang tak tertandingi. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita lihat ini sekolah, jadi kita hanya bisa, alangkah kayanya Tuhanku. Luar biasa Tuhan. Dari ini gubuk rewel bisa jadi bangunan-bangunan yang mewah. Hanya kita bisa bilang, siapa bisa selami? Separah bilang, beson pikir mangkali ini begini. Son kira, lu son kira memang. Kalau Tuhan yang kerja, manusia tidak bisa selami. Amin. Makanya saudara lihat ini ayat Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ketika Salomo tulis ini ayat, dia bilang begini, saudara yang diberkati Tuhan, lihat Pengkhotbah 3 ayat 11 ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan itu buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terus bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi Dia kasih kekekalan di dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan sehingga Allah. Kita ini tidak bisa selami yang Tuhan kerjakan. Itu kok Tuhan bisa selami. Kalau Dia Tuhan yang bisa diselami, Dia bukan Tuhan Yahweh. Dia Tuhan yang tak bisa diselami. Itu Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara mesti ingat ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja melampaui apa yang bisa kita kerja. Ya, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang bekerja tak dapat terselami. Paulus hanya bisa bilang, alangkah kayanya engkau. Paulus hanya terkagum-kagum dengan Tuhan ini. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, waktu orang-orang Israel mereka menuju ke bait Allah, mereka punya keyakinan, mereka menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Tuhan, kami yakin kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Tuhan, kalau bukan Engkau yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Karena mereka tahu kata Tuhan yang mereka sembah, Yahweh yang mereka sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tak dapat ditandingi oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang ke samping kiri kanan, kamu masih ragu dengan Tuhanmu? Kamu masih ragu dengan Tuhanmu? Saudara, kalau orang masih ragu, makanya dia tidak berdoa cari Tuhan. Ya. Karena dia tidak yakin nih Tuhan TUHN ini yang besar ini. Tapi kalau orang terlalu yakin dan ini TUHN besar, selalu pusing hidup. Ya saudara, hidup tak usah pusing. Saudara yang diberkati. Karena dia Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan.
Kalau kita membaca Mazmur 127 tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang menjadi subjek itu adalah kata Tuhan itu. Bukan orang yang membangun, bukan pengawal yang berjaga-jaga, bukan yang duduk-duduk sampai jauh malam, bukan juga anak panah yang ditaruh di dalam tabung di ayat yang berikutnya. Sudah. Tetapi yang menjadi subjek adalah kata Tuhan. Tuhan ditambah dengan kata jikalau bukan, jikalau bukan. Ini berarti saudaraku, pemazmur sedang mengarahkan kepada kita untuk memposisikan atau menempatkan Tuhan yang adalah subjek dalam hidup kita. Dia bukan objek, tapi dia subjek. Dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. SPO. Ya, saudara. Tuhan itu subjeknya, bukan objek. Terkadang kita jadikan kita subjek, Tuhan objek. Itu namanya otak tabale. Ya saudara, yang subjek itu Tuhan, objek itu kita. Saudara yang terberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, makanya Alkitab itu mengajarkan kepada kita selalu menempatkan Tuhan sebagai subjek, bukan objek. Saudara yang diberkati, perhatikan misalnya di dalam kitab Yeremia pasal 17 dikatakan dengan jelas, saudaraku, jangan andalkan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan. Ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Saudara, kenapa Tuhan dijadikan harus jadi andalan? Karena dia subjek, dia bukan objek. Saudara yang diberkati, dia yang mesti berperan di dalam hidup kita. Dia yang mesti mengatur seluruh hidup kita. Dia yang memanage seluruh hidup kita. Nah, kalau Tuhan menjadi subjek, maka kita ini bergantung sepenuhnya. Saya pakai kata begini, kita ini benalu. Saudara yang diberkati, benalu itu kalau tidak bisa tempel di inang, mati buang. Ya. Karena kita ini objek yang bisa saudaraku melekat, hanya bisa hidup kalau ada subjek. Ada Yesus, ada Tuhan. Makanya saudara, Yesus pernah berikan satu perumpamaan dalam Yohanes 15. Ya, perumpamaan itu adalah tentang pokok anggur, kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pokok anggur itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia tidak melekat kepada pokok anggur itu. Siapa ranting? Kita. Saudara, objek ini tidak ada apa-apanya. Yang menjadi penting adalah subjeknya. Yang menjadi penting adalah Tuhan. Saudara, kalau kita yang menjadi penting, kita yang ambil alih, habis kita. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda bangun pagi mus berdoa, mau kerja bikin apa-apa mus berdoa. Karena Tuhan bukan objek, tapi dia subjek. Ya. Mau bangun rumah jumus berdoa, bikin apa-apa mus berdoa, mau pilih jodoh jumus berdoa. Ingat, kalau tidak berdoa pilih jodoh, pilih salah. Sungguh. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Tadi Pak Alex sudah singgung Abraham dan Lot itu kan. Saudara, bedanya di mana? Lot, dia tidak jadikan Tuhan sebagai subjek. Abraham menjadikan Tuhan sebagai subjek. Dia tidak memakai kekuatannya untuk menentukan pilihan hidupnya. Dia tidak memakai kekuatannya untuk saudaraku melihat apa yang baik di depan. Tidak pakai. Dia pakai saudaraku Tuhan yang menjadi subjek. Beda dengan Lot. Nah, hidup kekristenan ini ayat ini ajar kita begitu. Jadi ini ayat bukan hanya taro-taro, saudaraku. Karena ada orang suka ucap ini ayat, mau bangun pagi sondoa. Lu jangan pakai ini ayat. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, bikin apa-apa Tuhan dari belakang. Tapi kalau ngomong, saudara-saudara, jika Tuhan bukan membangun, sia-sia orang membangunnya. Padahal dia doanya sempurna, lalu putar balik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Ini ayat ini bicara bahwa kita menempatkan Tuhan segalanya dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita cuma ranting kering yang sebentar saja dibakar dan dibuang orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tadi juga saya ingat satu kata ya. Saudara, tadi Pak Alex juga ngomong itu ya. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan angkat kita. Tapi kalau kita angkat diri, Tuhan buang kita. Ya, saudara diberkati Tuhan. Itu menandakan bahwa kita ini memang butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh subjek. Nah, malam ini saudara yang terberkati, lewat ucapan syukur kita, tadi saudara sudah dengar firman, kembali lagi kita diingatkan oleh kebenaran itu. Kita tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Bahkan tadi Efesus pasal 2 yang kita baca tadi pagi ayat 10. Pekerjaan baik pun yang sediakan Tuhan, bukan kita. Lalu kita apa? Kita cuma menjadi saudara orang yang menikmati, yang siap semua Tuhan. Kita nih, saudara diberkati Tuhan, hanya orang-orang yang diberi kepercayaan. Kalau Tuhan tidak kasih kepercayaan, tidak bisa. Makanya Amsal 10 juga katakan ayat 22. Dia bilang susah payah tidak menambahi apapun. Kekayaan itu berkat dari Tuhan. Amin. Makanya saya selalu katakan, tidak ada orang sombong di sorga. Tidak ada, saudara. Kenapa? Kalau ada orang sombong di sorga, semua akan batere di sorga. Bayangkan itu. Ya, tak usah omong jemaat, pendeta saja. Begitu pendeta satu maju, kenapa kau masuk sorga? Aduh Pak Pendeta, aduh malaikat. Ini kan berhadapan dengan malaikat. Lu son catat kok, bepung pelayanan ini keliling dunia. Ya kan orang sombong itu saudara. Lu bandingkan dengan PU di kampung, beta kota. Ya kan saudara. Tapi saudara diberkati Tuhan, tidak ada orang yang nanti berkata begitu. Karena semua akan bilang Tuhan saja yang bekerja di balik semuanya ini. Bukan saya. Saudara, semua orang akan berkata dialah Tuhan, dia subjeknya. Orang yang masuk surga tahu semuanya ini. Yang tidak tahu ini di neraka semua, tidak ada di surga. Karena kalau ada di surga, perang-perang. Ya toh, saudara diberkati. Seandainya dalam komunitas kita, begitu Pak Alex masuk surga, malaikat tanya, kenapa? Yang bangun SMA Terwitan tuh beta. Saudara, pas ada 5 kepala tukang di sebelah. Ya. Dia bilang, bukan dia, betul yang matahari panas dengan betul, sudah. Tiba-tiba yang kasih dana muncul. Itu sudah. Anda bayangkan. Ya. Itu dana sisa beta. Nah ini tidak mungkin ada di sana. Semua yang ada di surga hanya orang-orang yang rendah hati dan yang berkata, kalau bukan Tuhan, kami tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Tidak ada orang sombong karena semua sadar subjeknya Yesus, subjeknya Tuhan. Kita cuma alat Tuhan. Kita cuma bagian yang Tuhan percayakan. Pakai bahasa tadi MC dan beberapa kali diulang, kita cuma unsur-unsur yang bekerja. Amin. Kita bukan apa-apa. Saudara yang terberkati oleh Tuhan, dialah subjeknya. Terakhir, hujan sudah datang. Saya tutup dengan yang terakhir. Yang ketiga, saudara yang terberkati oleh Tuhan, perhatikan kalimat ini ya. Setelah ada kata Tuhan, Tuhan, ya, Tuhan itu saya ulangi, dia Yahweh, dia luar biasa, dia subjek kita. Lalu kemudian saudara kita jangan lupa, ada kata yang membangun rumah, yang mengawal kota. Lalu saudara ada kata di bagian bawahnya ayat 3 dan seterusnya. Ada kata juga sia-sia kamu bangun pagi-pagi, karena Tuhan akan memberi kepada yang dicintainya pada waktu tidur dan lain sebagainya. Saudara, saya mau katakan begini, bahwa ayat-ayat ini sedang membicarakan tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Saudara, rencana Tuhan di dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu komplit. Dengar baik-baik. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu tidak setengah-setengah. Rencana Tuhan di dalam hidup kita itu bukan rencana yang abal-abal, tapi rencana Tuhan dalam hidup kita itu komplit. Dia ciptakan kita, dia jadikan kita, dia punya sejumlah hal yang dia mau katakan kepada kita. Makanya ayat ini bilang,
dalam hidup. Ya. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh merencanakan sesuatu. Tapi begini saudara, karena Tuhan sudah mempunyai planning buat kita, Tuhan sudah punya, saudaraku, rancangan buat kita, maka setiap rancangan kita ini, mau tidak mau, kita mesti sesuaikan dengan rancangan Tuhan. Anda belum pikir bangun rumah, Tuhan sudah pikir bangun rumah. Saya kasih tahu ini, saudara yang diberkati Tuhan. Anda belum pikir punya anak, Tuhan sudah tahu bahwa kau butuh anak. Anda belum pikir bahwa saya besok makan apa, Tuhan sudah pikir lebih dulu. Lu makan apa besok? Amin. Yang amin satu orang, saya itu juga. Ibu pendeta rasakan betul-betul. Ya sudah, Tuhan sudah pikir. Jadi kadang-kadang kita ini seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Makanya ada ayat bilang begini, saudara. Raja Daud pernah bilang begini, sekalipun Bapa dan Ibuku membuang aku, tetapi Tuhan memperdulikan aku. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam realiti hidup ini mungkin orang sudah perhitungkan betul, tapi Tuhan itu dia punya rancangan buat Anda dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Amin. Tidak ada orang bisa rubah itu rancangan Tuhan. Ya. Kita ini sedang berjalan dalam skenario-nya Allah. Allah sudah punya rancangan buat kita. Kalau saudara dengan ayat yang tadi saya katakan, itu diucapkan oleh Raja Daud. Siapa itu Raja Daud? Raja Daud itu anak bungsu. Anak bungsu itu sebenarnya anak kesayangan. Tapi saudara lihat, justru anak kesayangan dia tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Isai punya anak banyak. Saudara, Daud itu paling terakhir, tapi Daud justru yang dibuang. Daud ini seolah-olah dibilang anak sial. Karena Daud itu kepengen kalau bisa binatang buas makan sehabis dia, mati dia. Karena itu saudara diberkati Tuhan, dia pembapak tega. Piara kambing 3 ekor, suruh anak jaga menghadapi beruang binatang buas. Ini orang tua jahat, bukan orang tua baik. Bebu anak 3 orang, mau bisa suruh memang. Biasa. Kambing 3 ekor ini, bukan banyak, 2-3 ekor. Mau tapi suruh Daud. Pi, urus ini kambing gue 3 ekor. Nah Daud pi ini bukan pi di tengah hutan yang mana serigala beruang dia tiap hari bertemu. Tapi Tuhan tidak izinkan serigala beruang raba dia. Tidak. Saudara diberkati Tuhan. Ini anak buangan, tapi Tuhan sudah punya rancangan. Siapa yang mau tahu dia? Orang Kupang bilang, Samuel datang nih, soalnya dia. Panggil satu anak yang besar, tinggi, semua yang gagah-gagah. Tuhan lihat yang ada di hutan sana. Tuhan bilang, bukan itu, bukan. Itu orang buta, kenapa? Di sana. Panggil yang di sana. Siapa mau halang? Saudara diberkati Tuhan. Kalau Tuhan punya rancangan dalam hidup setiap orang, Anda mesti percaya. Dan itu tidak ada satu manusia pun bisa merubahnya. Amin. Amin. Karena itu malam ini baca ini ayat, pulang renungkan baik-baik Tuhan. Beta Tuhan punya rancangan buat beta. Amin. Ya. Nona-nona di sini banyak, nyonyong di sini banyak. Ini tidak berarti saya tadi katakan Anda tidak bereaksi, boleh bereaksi. Tapi tanya Tuhan, tadi ada dia satu di sana cantik Tuhan. Dia kok tanya Tuhan. Ya. Karena Tuhan sudah sediakan. Ya, saudara, Tuhan sudah sediakan. Kalau Tuhan bilang bukan, itu bukan, lu punya koba. Tuhan sudah punya rancangan. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu ingatlah baik-baik pada kesempatan diberkati. 3 hal ini saya bagikan buat kita. Ya, di malam ucapan syukur ini ingat baik.